Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Fatihah. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai operasional SDB dan juga LC. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian SDB. Apa sih itu SDB? Nah, SDB atau Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya. Kotak pengaman simpanan atau Safe Deposit Box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu, dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan atau Safe Deposit Box adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa atau menyaksikan wujud atau bentuk barang yang disimpan. Selanjutnya yaitu kegunaan dari SDB. Kegunaan dari Safe Deposit Box atau SDB yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting yang terdiri dari sertifikat deposito, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, dan juga paspor. Nah, adapun fungsi dari SDB yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan bernilai tinggi, serta penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Nah, adapun dari kegunaan SDB, yang pertama yaitu menyimpan surat berharga. Yang kedua, melindungi barang atau surat berharga dari risiko. Fleksibel, berbagai ukuran sesuai kebutuhan, dan juga menjaga kerahasiaan barang-barang yang disimpan aman. Nah, adapun keuntungan SDB, yang pertama yaitu bagi bank. Yang pertama yaitu memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB, memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB, nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan. Nah, adapun keuntungan bagi nasabah pemegang SDB, yang pertama yaitu menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menjamin keamanan dokumen dari pencurian dan kebakaran. Hal tersebut disebabkan karena peralatan keamanan yang canggih. SDB terbuat dari baja tahan api, sistem pengamanan ganda, di mana terdapat dua buah anak kunci, dan SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dibuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank. Nah, adapun mekanisme dalam membuka SDB di bank. Yang pertama, datang ke bank tempat menyewa SDB. Yang kedua, menunjukkan kartu identitas diri pada petugas khusus yang bertanggung jawab atas layanan SDB. Yang ketiga, ikuti petugas yang akan mengantar
ke ruang penyimpanan. Yang keempat, karena pada umumnya SDB ini memiliki sistem keamanan ganda, maka kita harus menunggu petugas untuk membuka pintu keamanan yang pertama. Yang kelima, saat kita sudah bisa masuk, biasanya petugas akan meninggalkan kita sendiri untuk bisa mengambil atau meletakkan aset. Ini bertujuan untuk menjaga privasi kita sebagai nasabah. Yang keenam, saat ini kita bisa membuka SDB menggunakan kunci yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, itulah pembahasan mengenai SDB. Selanjutnya kita masuk ke LC atau Letter of Credit. Nah, adapun pengertian dari LC atau Letter of Credit yaitu Letter of Credit merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik barang dalam negeri atau arus barang ke luar negeri. Secara umum, letter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga. Kegunaan LC ini untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi perdagangan. Dengan kata lain, kelancaran pembayaran. Dengan kata lain, LC menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan pihak yang telah dibuat antara eksportir melalui iktikat baik kedua belah pihak. Letter of Credit, dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pembayaran. Dalam hal ekspor-impor, bank menjamin pembayaran importir pada eksportir atas barang yang dikirimkan. Nah, adapun fungsi dari LC. Yang pertama yaitu sebagai keamanan pembayaran, yang kedua sebagai penjamin, dan yang ketiga sebagai pelindung. Nah, adapun jenis-jenis LC, yang pertama yaitu revocable LC, yang merupakan LC yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu irrevocable LC, merupakan kebalikan dari revocable LC, yaitu LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Ketiga yaitu SIG LC, merupakan LC yang syarat pembayarannya dapat langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Yang keempat yaitu usage LC, merupakan LC yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggat waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Yang kelima yaitu restrict LC, merupakan LC yang pembayarannya atau penerusan LC hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu yang namanya tercantum dalam LC. Yang keenam yaitu unrestricted LC, merupakan jenis LC yang membebaskan negosiasi dokumen di bank manapun, yang artinya tidak ada batasan kepada bank tertentu. Yang ketujuh yaitu red clause LC, merupakan LC di mana bank pembuka LC memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai LC sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang kedelapan yaitu transferable LC, merupakan LC yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Kesembilan yaitu revolving LC,
merupakan jenis LC yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Yang ke-12 yaitu transferable LC. Nah, selanjutnya masuk ke dokumen LC. Transaksi perdagangan tidak akan jalan jika hanya mengandalkan LC belaka. Untuk memperoleh atau menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan LC, diperlukan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Dokumen tersebut mempunyai andil yang besar dalam proses penyelesaian LC, yang umumnya pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Di antaranya yaitu Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, Weight Note, Measurement List, Insurance Certificate, Consular Invoice, Brochure, Surveyor Report, Manufacturer Certificate, Certificate of Origin, Processing Machines, Instruction Manual. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme LC. Yang pertama yaitu importir dan eksportir mengadakan perjanjian dan persetujuan barang yang tertuang dalam sales kontrak. Kedua, importir melakukan pembukaan LC di opening bank. 3. Berdasarkan aplikasi importir, opening bank meneruskan LC ke advising bank. Yang keempat, LC berikut dokumen diserahkan oleh advising bank kepada exporting. Yang kelima, setelah menerima dokumen dari advising bank, maka exporting mengirim barang kepada importing sesuai perjanjian. Yang keenam, bukti pengiriman bank berikut dokumen oleh eksportir diserahkan untuk memperoleh pembayaran dari advising bank. Yang ketujuh, advising bank akan melakukan pembayaran setelah mempelajari dokumen yang diserahkan exporting yang telah memenuhi syarat. Yang kedelapan, advising bank meneruskan dokumen pembayaran dan pengapalan barang kepada opening bank untuk menerima pembayaran kembali. 9. Open bank mempelajari dokumen dari advising bank dan apabila sudah lengkap barulah akan dibayar kembali. Opening bank akan memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir. Ke-10, importir akan melunasi pembayaran LC yang telah dibuatnya serta memperoleh dokumen yang dikirimkan oleh advising bank. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai SBB dan juga LC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.